Iman, percaya kepada Tuhan Yesus, menyatukan tubuh Kristus, menjadi penuntun umat. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Saya percaya hari-hari ini bersejarah, saudara. Saya percaya ini tercatat di dalam buku sejarah di atas sana. Mungkin ini nubuat, mungkin juga tidak, saya tidak tahu. Ada saudara yang bertanya, untuk apa sih kita kemari? Mau dibawa kemana? Dibawa ke sini. Hanya ini tujuan. Ada 180 juta orang di luar. Ini kaum cendekiawan. Masa dia? Saya percaya semua di sini sudah lahir baru. Saya kira begitu. Kalau belum, saudara bertobat sekarang ini juga. Sudah lahir baru, yakin selamat. Yakin masuk surga. Ayah saudara sudah selamat belum? Yang belum, sekarang ini saudara, sekarang ini. Doa segenap hatimu. Ibu, saudara sudah selamat belum? Membangun Indonesia, kalau keluarga sendiri belum, bagaimana? Kan tergendala. Kakak-kakak, adik-adik, saudara sudah berdoa pada Tuhan Yesus atau belum? Ini problemnya hanya ini, hanya itu, hanya itu. Panitia mengeluarkan biaya anggarannya 18 juta. Tadi bendaharanya memberi saya catatan. Anggaran 18 juta. Pertama kali saya ikut persekutuan doa panitia ini, PHSP, saya sempat tanya, saldo uang yang ada berapa? Saya ingat masih. Dijawab 200 atau 300 ribu rupiah. 200-300 ribu rupiah, anggarannya 18 juta. Ya kaget juga, saudaraku. Nolnya kurang 3. Kurang 3, 0. Ya terus terang jadi beban juga. Wah, ini kalau tidak terbayar bagaimana ya? Mendatangkan mahasiswa katakan dari se-Indonesia kemari pulang hutang. Kan nggak benar. Ini tidak membangun Indonesia, ini mempermalukan nama Tuhan. Ini tadi bendaranya memberi kertas kecil. Dana yang terkumpul berarti sudah ya rasanya terkumpul 17.536 sekian rupiah. Kurang sedikit enggak apa-apa. Orang Tionghoa bilang boyau kina. Tidak jadi soal. Sebelum kita bubarkan panitia, saya kira akan tertutup. 18 juta yang menyelenggarakan, maaf aja ya, bangsa begini-begini, kurus semua. Kira-kira aja nggak punya duit. Kira-kira
Kalau punya saya kira sudah dimasukkan kas. Tapi tertutup. Ini belum selesai. Sudah 17,5. Tinggal setengah juta. Setengah juta. Barang mustahil terjadi. Nah ini juga menurut ukuran manusia mustahil. Saya cari lambang Aceh, saudaraku. Itu Sumatera itu, yang di sana itu. Cari Sumatera Utara ada, Sumatera Barat ada, Sumatera Selatan saya kira ada, Riau, Lampung ada, semua lah. Ini Acehnya gimana ini? Cari, ada yang nggak ada nama daerahnya. Jadi ini lambang apa ini? Ketemu di sana tuh, di ujung sana itu. Tolong ini apanya ini, apa ini namanya tuh, tangganya tolong yang kuat ini yang sudah makan, ya tolong dipinggirkan supaya lambangnya itu nampak gitu. Yang ada apa itu namanya itu, senjata di Aceh itu, senjata di Aceh, apa? Nah, rencong gitu dong, yang nyaut 13 orang, yang lain diem aja nggak tahu rencong. Nah itu ketemu tuh, yang ada rencong 2 itu Aceh. Ini mungkin panitia lupa atau bagaimana? Saya tidak percaya lupa-lupaan. Saya percaya ini nubuat, saudaraku. Ini urutannya gitu. Mungkin Aceh itu Tuhan simpan sampai terakhir gitu. Kira-kira saya nggak tahu. Tapi kalau ini terpenuhi, nah ini orang gila, orang percaya, orang Kristen yang percaya itu menurut dunia wong edan. Orang gila menurut ukuran dunia, orang Kristen yang percaya itu gila. Masa ada orang mati bangkit? Oh tidak mungkin dong, mana bisa mati bangkit. Nah itu. Orang percaya orang mati bangkit. Yesus bangkit, orang dunia bilang gila. Mahasiswa kurus-kurus ngumpulin 18 juta. Oh itu tidak mungkin. Kalau utang 18 juta itu mungkin. Itu. Tapi bisa. Nah ini sama saudara, sama. Tadi saya dengar nyanyian, hati saya hampir pecah. Dunia di doa dunia. Saudara cukup gila enggak? Cukup gila untuk percaya orang Indonesia menjelajahi dunia ini. Jadi misionaris, memberitakan Injil Yesus Kristus di Afrika, di semua benua itu. Itu membangun Indonesia. Sebab kalau tidak begitu saudara dan saya egois saudara. Mementingkan dirinya sendiri. Negerinya sendiri. Kita siap membangun Indonesia untuk menyelamatkan. Membantulah menyelamatkan dunia. Tadi saya perhatikan wajah saudara. Belum kenal semua. Yang kenal kok kebetulan yang kurus-kurus. Tapi sayang orang ini. Rahmat, tekad, subur. Saya mengasihi mereka. Anaknya siapa nih? Nggak tahu. Ibunya namanya siapa? Banyak. Nggak tahu saudara. Tapi saya cinta. Nah dari sini saya tadi memandang saudara. Saya lihat wajah-wajah menyembah Tuhan. Tuhanku disembah. Aduh. Luar biasa ras. Senang sekali. Nah, dari wajah-wajah itu. Yang sungguh
nanti akan keluar misionaris-misionaris Indonesia. Saya dikira gila, biarin. Orang Amerika mengutus 3.000 misionaris. Pendeta-pendetanya hamba Tuhan terbaik dikirim ke negara lain. Kita juga sudah ada misionaris Indonesia. Sudah di Brasil ada, di Suriname sudah ada. Tapi saya mau doa di saudara yang datang ini ada yang mau menyerahkan diri melayani bangsa lain. Itu Indonesia power. Indonesia bangkit. Saudaraku, di dalam Bible, Bani Israel dulu kan dijajah. Di Mesir kan disuruh membuat apa itu bata. Injek. Apanya yang diinjek? Loh, yang diinjek apa? Istrinya. Yang diinjek apa? Ngantuk ya? Yang diinjek itu apa? Lumpur, saudara. Lumpur. Ini lumpur. Lihat, diinjak. Lalu dibuat bata. Membangun kota Mesir. Mesir dalam Bible maksudnya kan dunia, roh dunia. Untuk Firaun, mereka kerja setengah mati. Saudara mau kerja untuk penghulu dunia ini. Penghulu dunia sekarang sebagian masih iblis. Untuk sebagian bukan lagi. Penghulu dunia sesungguhnya itu Yesus Kristus Tuhan kita ini. Tapi masih ada Kristen nginjek lumpur, membangun kota untuk iblis. Saudara mau jadi sarjana kan? Mau membangun kota untuk siapa? Membangun Indonesia. Bisa through 4 segi. Pertama materi tentu ya bisa. Materi ekonominya, apa gedung-gedungnya baik materi. Bisa jasmani. Mungkin kesehatan rakyat, kita jadi dokter, apa itu namanya SKK ya biasanya namanya sarjana kesehatan SKM, sarjana kesehatan masyarakat, kesehatan rakyat kita layani gitu. Jasmani, materi, jasmani, baik, boleh saja membangun jiwa, kepintaran, sekolah, jiwani. Indonesia dibangun secara jiwani. Baik saudara, baik. Tapi saudara tahu, saya tahu, yang terpenting kan lacking, masih belum dipenuhi. Tuhan Yesus tidak akan puas. Nah ini perlu pembangunan Indonesia secara rohani. Nah ini yang kita terbelakang, saudara. Cara ekonomi dibanding 10 tahun yang lalu lah. Lumayan. Bandung punya flyover, kan lumayan itu. Baik kan, puji Tuhan. Tapi cara rohani, nah ini dia. Terus terang, masih menyedihkan, saudara. Overall, di beberapa tempat menggembirakan. Overall, kalau diambil rata-ratanya itu masih menyedihkan. Lah kira-kira siapa yang harus membangun rohani?
Kira-kira siapa? Petrus. Petrus itu dulu orang miskin, saudaraku, orang sederhana. Iya, Petrus juga. Tapi kalau dari 12 rasul, kurang seorang ya, yang kepleset kulit gedang itu. Itu aja satunya. Itu tinggal 11 biji. Bukan 11 orang, 11 biji. Biji kalau ditanam di pohon, orang ditanam di 11 biji. Dari 11 biji, menurut apa yang saya tahu, ke 11-belasnya orang sederhana semua. Betul. Kemudian datang seorang pandai cendekiawan, namanya Saul. Kemudian dirubah namanya jadi Paulus. Dalam Bible saya kebanyakan surat-surat ditulis oleh Rasul Paulus. Petrus juga, Yakobus juga, 1-2 surat. Saya baca surat Paulus. It staggers your mind. Dalam sekali, saudara. Ini orang kenal Tuhan Yesus, kenal dekat. Cendekiawan. Petrus dipakai. Setuju. Tukang becak, tukang parkir bisa bertobat, bisa jadi hamba Tuhan. Setuju. Tapi kalau ini bertobat, terus dia dipakai Tuhan. Mantap. Saya lihat mata sudah mengerti. Ini yang kita mau itu. Itu yang kita mau. Sebab waktunya dekat. Saya bisa salah. Bisa. Sebab saya tidak tahu persis kapan Tuhan datang. Menurut perhitungan manusiawi lah, paling 10 finish, saudara. We've got to finish the job within 10 years. Ini perlu trace, perlu orang pandai. Ini Pak Bambang mana tadi? Ini Pak Bambang ini terbeban pelayanan desa. Pelayanan desa secara terpadu. Saya setuju sekali. Tapi cendekiawannya bagaimana? Untuk itu, panitia berani mengeluarkan uang 18 juta. Mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan, bagimu semua kini juga terdidik. Tuhan, kami mengasihi negara ini. Kami mengasihi negeri ini. Kami mengasihi bangsa ini, Tuhan Yesus. Di sini ada ratusan mahasiswa, sarjana juga. Tuhan, kalau rencanamu berhasil, Indonesia akan mengalami sesuatu. Kalau setara dari anak-anakmu di sini committed, sungguh-sungguh dengan Tuhan, Indonesia akan mengalami impact-nya, akan mengalami pengaruh dari pelayanan anak-anakmu ini. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Berdoa Tuhan Yesus, bangunkan dari anak-anak ini hamba-hamba Tuhan, asis Allah, men of God, orang-orang yang bersedia mempertaruhkan dirinya, karirnya untuk Tuhannya. Tuhan, kami tahu
Kau membutuhkan hanya sekelompok kecil untuk menggoncangkan bukan hanya Indonesia, menggoncangkan dunia. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, bangkitkan dari anak-anak ini. Hudson Taylor, Dwight Moody, Gloria Santa Calavara, bangunkan dari anak-anak ini. Coyonggi, Billy Graham, orang-orang yang seluruh hidupnya dipertaruhkan untuk mempermuliakan nama-Mu. Gloria Santa Calavara, Sakantala Mukidela Kasyala Magandalavara. Tuhan Yesus, kami mohon, aku terima anak-anak ini. Jangan lepaskan seorang pun. Pakai Tuhan urati. Jadikan Paulus. Jadikan Petrus juga. Jadikan Deborah, Elizabeth. Tuhan, demi kemuliaan-Mu, kami ingin Indonesia diselamatkan. Bukan untuk diri kami, tapi untuk-Mu, Tuhan, supaya hati-Mu senang, hati-Mu berkenan akan kami. Kami minta bangsa ini, Tuhan, Kau lawan. Minta bangsa ini Kau lawan. Korea Sakatalah kami doakan Aceh. Dan Yesus, Sumatera Utara, Suku Batak. Aku tahu mata-Mu sedang memandang orang Batak. Kau menantikan, Kau mengharapkan orang Batak bergerak, menyadari tanggung jawabnya. Bangunkan Tuhan orang Batak di seluruh Indonesia. Usia sekolah lagi suku Delawarakas. Tuhan ini suku Kristen, terkenal sebagai orang Kristen, suku Kristen. Bangunkan Tuhan Yesus, bangunkan. Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Mandailing, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Orasia Talawak, Waralawaria Takasa Talawak, ya. Oliaralah Saktian Talawak, orang Batak di sini berdoa sekarang. Bersikalawak, Asam Talawarakas, Roh Kudus memanggil engkau. Ada tugas bagimu. Ada tugas bagimu. Ada tugas besar bagimu. Berliasian talaba kuralawareata kasatalaba. Kalau suku Batak menyadari kewajibannya. Bukan hanya Pulau Sumatera, saudara. Seluruh Indonesia akan merasakan impact-nya. Merasakan akibatnya, kekuatan daripada suku ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami doakan Sumatera Barat. Orang berkata, suku ini fanatik keras. Tuhan, tidak ada para fanatik bagimu. Tidak ada hati yang keras bagimu. Kau bisa menangkan suku. Pada orang Minangkabau. Dari Siantala Barat, Tuhan kami klaim orang Minangkabau. Sujud nyembah nama Yesus Kristus. Dengan iman, kami percaya ini terjadi. Dari Siantala Barat, Rio Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung,
Lampung Tuhan Yesus transmigran ribuan nanti di sana. Orang Kristen transmigran ada di sana juga. Tuhan, kami percaya ini rencana Tuhan. Kalimantan keseluruhan kami doakan. Kalimantan Tengah, Selatan, Timur, Barat, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei, Korea Sikantalamu, Korea Lamas, Sulawesi, dari Sangiran Laut, Minahasa, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Korea Keasan, khususnya suku Manado. Tuhan, ini terkenal suku Kristen juga. Tuhan, bangunkan mereka itu. Bangunkan ya mereka yang terkenal sebagai penggembara. Orang Manado ada di mana-mana. Biar mereka menggembara membawa Injil. Membawa Injil Yesus Kristus. Tuhan, kami minta ini terjadi. Minta terjadi. Tuhan, ada orang-orang besar yang sudah kau bangkitkan dari suku Manado. Korea Sakantala Maralea Tasya. Bangkit lagi Tuhan. Lebih banyak lagi. Kalau di sini ada orang Manado, sukumu terkenal sebagai suku Kristen. Saudara menanggung sesuatu, nama baik suku Kristen. Saudara berdoa supaya suku Manado ini jadi saksi-saksi Tuhan, cemerlang, asis Allah. Korea Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Kau bisa memberi kegerakan besar-besaran. Seluruh kepulauan Maluku, seluruh Irian Jaya maupun Papua Nugini, kami doakan. Korea Siantala, Korea Takasiantala Warakia, terkenal suku Kristen. Tuhan Yesus, bangunkan gereja di kau. Gerejamu Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus, penuhi dengan kuasa urapan baru. Korea Siantala Marah, supaya nyanyian tadi telah terwujud. Laskar Kristen, tentaranya Tuhan ini terbentuk. Ada perwira-perwira cemerlang. Korea Sakantala Marakas, Timur, NTT, NTB, Nusa Tenggara keseluruhan. Kami doakan khususnya suku Timur, terkenal sebagai suku Kristen. Korea Siantala Marakas. Orang Timur di sini berdoa saja. Korea Sikatala Korea Lawasi. Tuhan, pernah ada kegerakan roh terjadi di Timur. Korea Siantala Marakia Sialama Gandala Marasi. Di mana sekarang gerakan itu? Sianta Gondala, Lombok, Bali, Pulau Dewata. Kami ingin pulau itu disebut pulaunya Tuhan Yesus. Bukan Pulau Dewata. Seluruh pulau Jawa, termasuk Madura. Tuhan di sini, kekuatan Tuhan terbesar sekarang ini. Tapi kami ingin Tuhan, terjadi transmigrasi rohani, terjadi transfer rohani ke seluruh Nusantara. Korea Siantala Marakala Kasyatala. Saudaraku, saya pernah lihat ada anak Batak di kota Bandung ini. Dalam persekutuan YPIB juga.
Ada persekutuan doa, dia berdiri. Orangnya tinggi, masalah. Kalau nggak salah tingkat 5 itu. Hampir selesai. Mahasiswa teknik. Teknik apa saya tidak tahu. Dalam Kristen itu Roh Kudus bekerja indah sekali. Lalu dia berdiri. Di samping saya, dekat saya. Lalu dia angkat kedua tangan. Orangnya gede. Mungkin ada di sini, saya nggak tahu. Dia angkat tangan. Lalu dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan, aku selesai. Kirimkan aku ke Aceh. Waduh, saudara. Saya tidak lupa itu. Insinyur, hampir insinyur. Kalau selesai kan bisa cari duit. Dia berdoa, kirimkan ke Aceh. Wah, saudara, saya terkena betul, tertemplak betul. Kok nggak takut fanatik ya? Suku keras, fanatik. Nah ini kok tidak takut ya? Saudara, kalau berdoa apa? Minta berkat. Tuhan berkati saya, biar saya lulus ujian. Tuhan beri saya jodoh yang cantik, yang kaya. Tuhan berkati rumah saya, berkati orang tua saya, mobil saya, anjing saya. Atau berdoa seperti saudara itu tadi. Wah, saudaraku itu. Saya pulang malam itu bisa tidur tapi ingat dia terus itu. Pas saya agak gelap begitu. Namanya saya nggak tahu siapa itu. Tapi teringat-ingat. Rindu. Di sini ada orang-orang yang begitu juga. Kita buka Bible ya, belum sempat baca Alkitab. Kita ambil Keluaran 3 saja. Keluaran 3. The Great Commission. Amanat agung Tuhan Yesus ada di sini. Kata-katanya mungkin sedikit lain, tapi intinya, artinya sama. Keluaran 3. Kita baca mulai ayat 7 saja. Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman. Seharusnya tunduk semua ya. Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Stop dulu. Saya ganti sedikit. Sesuaikan dengan zaman kita. Aku telah memperhatikan. Apa ini tadi? Kesengsaraan. Mana tadi? Kesengsaraan umat Tuhan di dunia ini. Umat manusia sengsara. Tuhan itu memperhatikan. Kemudian ditulis, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Manusia menjerit karena ditekan iblis, diinjak-injak oleh iblis. Seperti tadi Bani Israel di Mesir, Tuhan dengar. Sebab itu, aku telah turun
untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Mungkin boleh saya terjemahkan lain. Karena itu Yesus Kristus datang untuk melepaskan umat manusia ini dari tangan roh-roh duniawi, dari tangan iblis, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Dituntun keluar dari roh duniawi. Kemana? Nah ini dia. Ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan. Tuhan berfirman. Tuhan yang berfirman. Kanaan aku sediakan. Ada yang bisa merubah firman-Nya Tuhan itu. Kalau dia ordain, dia tetapkan tanah Kanaan akan jadi, saudara. Soalnya hanya Tuhan itu roh. Tidak bisa dia turun lalu menuntun Bani Israel secara fisik. Karena dia roh. Dia perlu kaki tangan yang bentuknya masih fisik. Sebelum kita diubahkan menjadi badan kebangkitan, badan astral. Sebelum itu, saudara dan saya ini seyogia menjadi kaki tangannya Tuhan. Tuhan membutuhkan agents. Agentsnya manusia, bukan malaikat. Manusia. Saudara manusia bukan? Ada yang bukan? Barangkali ada tuyul-tuyul di sini. Manusia. Then you and I are it. Lalu dia devise suatu rencana luar biasa. Si manusia ini nggak bisa dipakai. Sebab rusak. Alat umpama gergaji, umpama tang, umpama obeng, rusak, nggak bisa dipakai. Kita semua akan rusak. Ada yang dari kecil lahir sudah sempurna. Coba angkat tangan kalau ada. Coba di video orangnya kalau ada gitu. Pengen tahu lahir sudah sempurna. Kita semua rusak. Dosa. Tidak sempurna. Lain. Jadi Tuhan harus devise. Apa ini? Merencanakan suatu rencana agung. Supaya orang semacam saudara dan saya bisa dipakai. Membawa umat manusia ini masuk ke Kanaan. Dari karya saudara dan saya. Tergantung berapa banyak manusia masuk Kanaan itu. Ada orang Kristen hari Minggu bangun tidur raup. Tahu raup? Nggak tahu. Biasa tadi pagi mandi nggak? Ya itu raup. Bangun tidur raup sarapan. Kebaktian, kebaktian setuju semua. Amin, amin, amin. Pendetanya amin, ini tetap amin. Amin, keluar. Cukup untuk seminggu. Kristen. Nah, aku jadi Gusti Allah. That's not what he wants. Dia ingin obeng yang tajam, kuat, stainless steel. Sekarang obengnya berkarat kabeh, saudara. Modelnya seperti paku panjang gitu. Ngerti lah maksudnya.
Terus baca sedikit lagi. Ini the Great Commission. Ini amanat agung Matius 28 itu. Mana tadi? Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya ke tempat orang Kanaan, yaitu tempat orang Het, orang Amori, orang Ferisi, orang Hewi, orang Yebusi. Kanaannya diduduki oleh bangsa Kanaan. Jahat-jahat, kejam-kejam. Ada yang kuat. Nah, saudara dan saya disuruh membawa bangsa manusia ini, umat manusia ini masuk ke Kanaan ini. Sudah ada penghuninya. Kalau saudara gimana? Tuhan bilang mereka masuk. Saudara lihat sudah ada penghuninya, terus bagaimana? Oh Tuhan udah ada penghuninya, gak bisa dong. Sudah ada penghuninya. Minta tugas lain aja. Kalau bisa tugasnya minum susu dan madunya itu. Saya sendaguro. Moga-moga kenapa malah saudara. Moga-moga rumangsa itu kata orang Jawa. Semoga menyadar. Tapi ini yang kita lakukan jutaan orang Indonesia ini ada di luar. Tuhan berkata, bahwa mereka masuk tanah Kanaan. Oh, udah ada penghuninya Tuhan. Oh, saya masih sibuk minggu depan mau ujian deh. Oh Tuhan lah orang lain aja deh. Tuh, coba senang kumpul-kumpul begini sih senang. Apalagi nyanyinya bagus waktu uji Tuhan. Aduh, yang laki-laki tuh yang cantik yang sana tuh. That's not what he wants. Dia ingin orang Amori, Heti, Hewi, Girgasi, Kanani kita dapat saudara. Gak bisa dong, mau gede-gede. Saya mah apa itu namanya? Belalang. Belalang. Kami seperti belalang kata Bibel. Mata-mata itu kembali. Kami seperti belalang. Mereka raksasa. Pernah dengar begitu juga? Belasnya gede-gede. Mana tadi? Hilang. 18 juta. Waduh, gak bisa dong. Waduh, serahkan aja Jogja. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Hanya perlu orang yang gila. Menurut ukuran dunia, gila. Dunia cari duit. Orang gila buang duit. Saudara buang duit nggak? Nggak ada yang dibuang ya? Orang dunia cari pangkat. Orang gila menurut mereka mengorbankan pangkat. Hanya kita. Orang dunia, wah amankan diri, kumpulin duit buat 7 keturunan katanya. Padahal nggak punya keturunan. Istrinya mandul. Simpan duit buat 7 keturunan. Orang gila. Keturunannya keturunan ilahi. Cari manusia, cari anaknya orang. Nah, nangkep di orang gila. Cari anak orang hasil. Lalu dibantu supaya lahir daripada roh dan akhir. Lalu diakui anak. Nggak ngerti, ya sudah. Wow.
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.